Oke teman-teman, coba deh pikirin. Listrik itu ada di mana-mana kan? Dia yang hidupin HP kita, laptop, lampu, semuanya. Kita pakai setiap hari, tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya? Sebenarnya, listrik itu apa sih? Aneh ya, kita bergantung banget sama sesuatu yang bahkan nggak bisa kita lihat. Rasanya kayak misteri. Tapi tenang, hari ini kita bakal bongkar misteri ini bareng-bareng, pakai cara yang super gampang. Oke, kita mulai ya. Lupakan dulu deh soal elektron, proton, sama rumus-rumus fisika yang bikin pusing. Kunci buat ngertiin listrik ternyata sederhana banget dan mungkin ada di atas atap rumah kalian, toren air. Analogi simpel ini bakal ngejelasin semuanya. Kita kenalan dulu sama pemain pertama, tegangan, atau yang biasa kita sebut voltage. Gampangnya, anggap aja ini kekuatan dorongan di balik listrik. Seberapa besar niat atau dorongan si listrik buat ngalir dari satu titik ke titik lain. Nah, disinilah analogi toren air kita mulai kepake banget. Tegangan itu persis kayak seberapa tinggi posisi toren air. Makin tinggi torennya, makin kuat kan dorongan air yang keluar? Sama persis. Makanya, dorongan dari stop kontak 220 volt itu jauh lebih dahsyat daripada baterai jam tangan yang cuma 1,5 volt. Selanjutnya, ada arus atau current. Gini, kalau tegangan tadi itu dorongannya, nah arus ini adalah alirannya. Arus itu ngukur seberapa banyak sih listrik yang beneran ngalir ngelewatin kabel setiap detiknya. Balik lagi ke toren kita. Arus itu ibarat seberapa deras air yang ngalir di selang. Coba bayangin selang pemadam kebakaran. Airnya deras banget kan? Nah, itu arusnya tinggi. Beda sama keran bocor yang cuma netes-netes, itu arusnya kecil banget. Simpel kan? Terakhir ada hambatan atau resistance. Namanya juga hambatan, ya tugasnya buat ngerem laju arus. Uniknya semua alat elektronik kita, HP, TV, lampu, itu pada dasarnya adalah sebuah hambatan. Mereka bekerja justru dengan cara menghambat aliran listrik dan mengubahnya jadi cahaya, suara, atau panas. Dalam dunia toren air, hambatan itu kayak kita jepit selangnya pakai tangan. Meskipun dorongan air dari toren kuat banget, alias tegangannya tinggi, kalau selangnya kita jepit kenceng, hambatannya besar, air yang keluar ya jadi dikit banget kan? Alirannya atau arusnya jadi rendah. Oke, jadi kita udah kenalan sama 3 pemain utama. Tegangan si pendorong, arus si pengalir, dan hambatan si penghalang. Sekarang, yuk kita lihat gimana mereka berinteraksi dalam 2 jenis rangkaian listrik yang paling dasar, seri dan paralel. Pertama, rangkaian seri. Anggap aja ini kayak jalan tol yang cuma punya satu lajur. Semua mobil atau listrik harus lewat jalur yang sama persis, makanya arusnya sama di semua titik. Tapi, dorongan tegangannya jadi harus dibagi-bagi ke setiap lampu di sepanjang jalan. Nah, kelemahan fatalnya, kalau satu lampu putus, jalurnya kepotong, semuanya ikut mati. Macet total. Nah, beda lagi sama rangkaian paralel. Ini lebih mirip kayak jaringan listrik di komplek perumahan. Tiap rumah dapat jalur listriknya sendiri-sendiri, bercabang gitu. Di sini, setiap rumah dapat dorongan tegangan yang sama kuat, tapi harusnya terbagi, tergantung kebutuhan masing-masing rumah. Dan yang paling penting, kalau listrik di satu rumah mati, rumah tetangga gak ikut-ikutan mati. Makanya, listrik di rumah kita pakainya sistem paralel. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Lihat deh. Di rangkaian seri, arusnya sama tapi tegangannya dibagi. Di paralel, kebalikannya. Tegangannya sama tapi arusnya yang dibagi. Soal kerusakan udah jelas, paralel juaranya. Inilah alasan kenapa kamu tetap bisa nonton TV meskipun lampu kamar mandi lagi putus. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, mari kita terapkan semua konsep ini ke benda yang pastinya nggak asing lagi buat kita semua, power bank. Anggap aja ini adalah toren air pribadi yang bisa kita bawa-bawa di kantong. Kalian pasti sering banget kan lihat tulisan 10.000 mAh atau 20.000 mAh di powerbank? Banyak yang ngira angka ini nunjukin seberapa cepat powerbank itu nge-charge. Salah besar teman-teman, mAh atau milliampere hour itu bukan soal kecepatan, tapi soal kapasitas. Gampangnya, ini tuh ukuran stok air di dalam toren portable kita. Jadi, poin pentingnya gini, powerbank 10.000 mAh itu bukan berarti nge-charge 3 kali lebih cepat dari yang 3.000 mAh. Bukan. Artinya, dia punya stok energi 3 kali lipat lebih banyak. Dia bisa ngisi daya HP kita berkali-kali. Sementara yang kapasitasnya kecil mungkin cuma cukup buat sekali nge-charge penuh. Nah, sekarang pertanyaan menariknya, apa yang terjadi kalau kita ngecas 3 HP sekaligus dari satu powerbank? Ini adalah contoh sempurna aplikasi rangkaian paralel di kehidupan sehari-hari. Yuk kita bedah apa yang terjadi di dalamnya. Powerbank itu toren air kita. 3 HP yang lagi di-charge itu ibarat 3 keran air yang dibuka barengan.
Ingat aturan main rangkaian paralel? Setiap keran atau setiap HP dapat dorongan tegangan yang sama. Tapi, masing-masing HP juga nyedot arusnya sendiri-sendiri. Artinya, total arus yang harus dikeluarin sama si powerbank jadi 3 kali lipat lebih besar. Konsekuensinya apa? Ya jelas, stok air di toren portable kita jadi terkuras 3 kali lebih cepat. Kapasitas 10.000 mAh yang tadinya bisa buat ngecharge berkali-kali, sekarang jadi habis jauh lebih cepat. Nggak cuma itu aja. Maksa si powerbank buat ngeluarin arus segede itu, bikin dia kerja ekstra keras. Nah ini nih, alasan kenapa powerbank sering jadi lebih hangat atau bahkan panas kalau kita pakai buat ngecharge banyak alat sekaligus. Dia lagi kerja rodi. Tuh kan, ternyata sesimpel itu. Cuma dengan ngebayangin toren air, kita jadi bisa ngertiin konsep kelistrikan yang rumit dari mulai cara kerja listrik di rumah kita sampai powerbank canggih yang ada di kantong kita. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Setelah paham soal ini, coba deh pikirin. Kira-kira alat elektronik apa lagi ya yang selama ini cara kerjanya sering kita salah pahami? Mungkin dengan analogi yang pas, semua teknologi canggih di sekitar kita jadi lebih masuk akal. Teruslah bertanya dan jangan pernah berhenti penasaran. Terima kasih sudah menyimak.